Pasca Iksan anak saya, khususnya di Provinsi Lampung, ya, apapun baju kita, dari manapun datangnya, tapi hakikat manusia dewa adalah cita-cita semua. Apapun makanannya, minumnya. yang disucikan Ida Palita Ibu Abe Jaya Acarya Nanda, Ida Pandita Ibu Nabe Dwi Acarya Paraka Santika, Ida Pandita Ibu Nabe Siwananda Wiradharma Jaya Dangka, beserta para siswa, para pandita lanang istri, dan para pinandita lanang istri. Yang terhormat tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, hadirin yang berbahagia, Om Swastiastu. Puja Pangayugyakil kita haturkan kepada Sang Yang Widiwasa, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam rangka upacara Diksa Dwi Jati Ida Bawati Profesor Dr. I Ketut Sregik SHMH. Hadirin yang berbahagia,
akan saya bacakan susunan acara seremoni upacara Diksa Dwi Jati Ida Bawati Profesor Dr. I Ketut Sregik SHMH dan Ida Bawati istri Ni Komang Jandriani Sang Dewata Kamis Pon Wuku Krulut Tilming ketiga 14 September 2023. Pertama, pembukaan. 2. Laporan Ketua Panitia. 3. Pembacaan riwayat hidup. 4. Sambutan-sambutan. 5. Dharma Wacana yang akan disampaikan oleh Ida Pandita Empu Nabe Jaya Acaryananda. 6. Penutup. Ida Pandita yang dimuliakan dan hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Mula Astawa Mantra. Terima kasih. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Dr. Andes Dewa Kade Arta disilahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu, Om Baginda Presiden. Sani sampun meragai siwa para pandita, anak istri, kesamian. Sani sampun meragai suci para pinandita, anak istri, kesamian. Bapak Ibu, para tamu undangan yang tidak bisa yang sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengaturkan angayu bagi rasa syukur kita kehadapan Ida Yang Widiwasa. Pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan yang luar biasa. Kita bisa menghadiri acara ritual yaitu Diksa Dwi Jati yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Tentunya kami selaku panitia pelaksana pada kesempatan ini yang pertama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Yang boleh yang sampaikan ini sudah dilaksanakan dari tanggal 11 September, diawali dengan acara pecaruan melaspas linggih sampai hari ini puncaknya pagi tadi dilaksanakan juga melaspas melang linggih. Kemudian sebentar lagi kita saksikan juga acara dikse. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya, kami juga selaku panitia. Dan terima kasih yang sebesarnya atas segala dukungan dari semua pihak sehingga acara ini terselenggara dengan sebaik-baiknya. Tentunya kami selaku panitia juga tidak luput dari segala kekurangan. Pada kesempatan ini kami atas nama panitia pelaksana mohon maaf apabila di dalam mungkin penyambutan nyangre semeton sami mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan sampai penempatan yang kurang pas. Pada kesempatan ini kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan yang mohon ampun kepada Yang Widi, Yang Hiring Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Dewa Kade Arta. Selanjutnya pembacaan riwayat hidup Ida Bawati Profesor Dr.
I Ketut Sregik SHM. Pembacaan riwayat hidup Ida Bawati Ketut Sregik. Nama lengkap dan gelar: Profesor Dr. I Ketut Sregik SHMH. Tempat tanggal lahir Kusambe 6 Mei 1961. Agama Hindu, suku bangsa suku Bali. Alamat rumah Jalan Gatot Subroto, Gang Payakun 2, nomor 16, Kelurahan Garuntang, Bumi Waras, Bandar Lampung. Pendidikan di Polri, Bintara, TMT 01 Desember 1982. Perwira pertama Ibda, TMT 01 09 tahun 1999. Memasuki perwira menengah, yaitu pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dengan TMT 01 tahun 2016. Pada masa berdinas memiliki riwayat jabatan: 1. Paurmin PJR Ditlantas Polda Lampung tanggal 15 tahun 99. 2. Kaurbinob Satlantas Polres Lampung Selatan tanggal 8 Desember 1999. 3. Paursim Satlantas Poltabes Bandar Lampung tanggal 21 April 2001. 4. Kaur Regiden Satlantas Poltabes Bandar Lampung tanggal 15 bulan 6 tahun 2002. 5. Kasatlantas Polres Lampung Timur pada bulan Oktober 2003. Kemudian masuk ke Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung tanggal 14 bulan April tahun 2005. 7. Densus 88 Anti Teror Polda Lampung tahun 2006. Kemudian 8. Menjadi Kasat Lantas Polres Tulang Bawang Polda Lampung tahun 2007. 9. Kanit Laka Satlantas Poltabes Bandar Lampung. Kemudian 10. Di Bitkum Polda Lampung tanggal 27 Februari tahun 2009. 11. Kasatlantas Polres Tanggamus Polda Lampung Oktober 2009. 12. Sebagai advokat atau pengacara bidang hukum Polda Lampung bulan Maret tahun 2010. 13. Sebagai Kasubdit Bantuan Hukum bidang hukum Polda Lampung tanggal 20 Desember 2010. 14. PJS Kepala Bidang Hukum Polda Lampung tanggal 13 Oktober 2011. 15. Kanit 2 Subdit 3 Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung tanggal 17 Desember 2013. 16. Kanit 2 Wasidik Dit Narkoba Polda Lampung bulan Desember tahun 2013. Kemudian 17. Kasubdit 2 Ditreskrim Sus Polda Lampung bulan November tahun 2015. 18. Kabak Bin Opsnal Ditreskrim Polda Lampung bulan 9 tahun 2016. Kemudian 19. Kabak Wasidik Ditres Narkoba Polda Lampung bulan 11 tahun 2016. Dan terakhir sebagai Kasubdit 4 Ditreskrim Polda Lampung tanggal 27 Februari tahun 2018. Setelah riwayat dari jabatan dalam kedinasan secara Polri, Ida Bawati Ketut Sregik. Kemudian
akan kami bacakan tanda jasa dalam pengabdian yang dimiliki oleh beliau di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang satu, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun. 2, Satya Lencana Wirakarya atau sebagai Bintara Teladan. 3, Satya Lencana Karya Bakti ABRI. 4, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun. 5, Satya Lencana Dharma Nusa, yaitu melakukan tugas, yaitu penugasan di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal sebagai unit di Aceh Monitoring Mission. 6, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun. 7, Satya Lencana Kesetiaan 32 tahun. 8, Satya Lencana Bintang Bayangkara Nararya, yaitu penghargaan tertinggi di Polri. Kemudian pendidikan umum di dalam negeri, S1 Fakultas Hukum Universitas Saburai tahun 2002, S2 Fakultas Hukum Universitas Lampung lulus di tahun 2003, S3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada lulus di tahun 2010. Pendidikan yang dijalani di luar negeri, short course di Leiden University Belanda pada bulan September sampai dengan Desember 2013. Jabatan di dalam perguruan tinggi, pembantu ketua 2 staf Dharma Nusantara Kampus Lampung tahun 2003, pembantu ketua 2 staf Lampung tahun 2007, ketua staf Lampung tahun 2012 sampai dengan 2015, dosen tidak tetap Fakultas Hukum UBL tahun 2012 dan menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum UBL tahun 2015 sampai dengan sekarang. Jabatan fungsional dalam dosen, doktor dengan jabatan fungsional dosen lektor 3C tahun 2007, jabatan fungsional dosen lektor 3D pada tahun 2009, dan terakhir doktor dengan jabatan fungsional dosen lektor kepala 4A tahun 2014. Profesor dengan jabatan fungsional dosen guru besar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung pada tahun ini, tahun 2023. Penghargaan akademik yang dimiliki: juara 1 nasional temu karya ilmiah kategori postdoktor tahun 2013 dan pendalaman riset KIT LV Leiden University Belanda, luaran buku referensi ilmiah, dan penghargaan hibah penelitian mandiri 100 juta dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian karya dan jabatan sosial dalam pembangunan pendidikan dan sistem adat. Yang pertama, Ketua Parisade Kota Bandar Lampung tahun 2002 sampai dengan 2007, penggagas dan pendiri sistem adat Bali di Kota Bandar Lampung tahun 2002. Kemudian penggagas dan pendiri Staf Dharma Nusantara Kampus Lampung tahun 2003. 4. Sekretaris Parisade Provinsi Lampung tahun 2007 sampai dengan 2012. 5. Penggagas dan pengembangan Staf Dharma Nusantara menjadi Staf Lampung tahun 2007. Terakhir, penggagas dan pendiri dan Ketua Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung tahun 2016. Pendalaman agama dan kegiatan spiritual. Diwintenkan pemangku keluarga buka kurung Kortino di Gria Peniangan Lampung Timur tahun 2006. 2. Diwintenkan Jero Gede di Gria Peniangan Sidorejo Lampung Timur tahun 2009. 3. Munggah Ide Bawati tanggal 28 September 2022 oleh Tri Guru Nabe.
yaitu 1. Nabe Saksi Ida Pandita Empu Nabe Siwananda Wiradharma Jaya Danka dari Geria Mayong Singaraja. 2. Nabe Tapak Ida Pandita Empu Nabe Jaya Acharyananda dari Geria Serongga Gianyar. 3. Nabe Waktra Ida Pandita Empu Nabe Dwi Acarya Parama Santika dari Geria Abian Base Gianyar. Prosesi upacara Apot Gala atau Diksa Dwi Jati menjadi Sulinggi Hindu Dresta Bali akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis Pon, Wuku Klurut, Tileming ketiga, tanggal 14 September 2023, jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Demikian riwayat hidup Ida Bawati Profesor Dr. Ikatan Seragik SHMH ini dibacakan. Kiranya Ida Nabi lanang istri, para menggala Sabakerta, Sulinggi Hindu Dresta Bali, Ida Raka dan Rai lanang istri, menggala adat sekota Bandar Lampung, khususnya menggala adat Banjar Satria, seluruh panitia Diksa Dwi Jati, para undangan, para semeton dan keluarga besar. Mari kita sama-sama berdoa semoga niat suci dari Ida Bawati dalam melaksanakan prosesi Diksa Dwi Jati berjalan lancar dan labda karya. Om Santi 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 Om. Bandar Lampung 14 September 2023. Profesor Dr. Iketut Seragik SHMH. Selanjutnya sambutan. Pertama, pembacaan dan penyerahan surat keputusan Diksa Pariksa oleh Dang Widata dalam kurung Sekretaris Sabah Kereta Sulinggi Hindu Dresta Bali Nusantara Ida Resi Agung Pinate Kusuma Yoga. Kepada beliau disilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tapi ngajang Mas Bereng Ratu Nabi Tapak, Nabi Saksi dan Nabi Waktra duaning titiang macam muacen surat keputusan saking calon diksa sanes sampun kemargian Diksa Pariksa duk lintang ring Geria Unggul Sari. Pembekas ring Ratu Sulinggi Sinarang Sami lanang istri sane dahat suciang titiang taler ring calon diksikte tawi Debawati taler ring para pemangku asapunika taler ring makesami ulaman undangan sane sidang rauhin rahin mangkin sane tresnain titiang ring galah mangkin titiang pacang wacen surat keputusan saking Sabakerta Sulinggi Hindu Dresta Bali Provinsi Bali. Ini tuaning galah puniki manggih gelis surat keputusan jagi ngawit wacen titiang. Surat keputusan Sabakerta Sulinggi Hindu Dresta Bali Pusat nomor 002 garing SKS HDB garing Pusat garing 9 Romawi garing 2023 tentang izin Diksa Wijati.
atas asung kerta Warunugraha yang widiwasa Sabah kerta Sulinga Hindu Trasta Bali Pusat membaca surat permohonan dari Prawartaka Karya Padiksan tertanggal Bandar Lampung 17 Juli 2023 perihal permohonan diksa pariksa, mengingat dan seterusnya memperhatikan laporan hasil diksa pariksa terhadap calon diksa Ida Bawati Ketut Sregeg dan Ida Bawati Nikomang Jandriani almarhum yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 bertempat di Geria Mumbul Sari, Serungu, Gianyar. Memutuskan menetapkan keputusan Sabah Kerta Sulinga Hindu Trasta Bali Pusat pertama yang beridentitas di bawah ini Lana Ida Bawati Ketut Sregeg, istri Ida Bawati Nikomang Jandriani almarhum, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Payapun 2 Rumawi, nomor 16, Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Yang kedua, bahwa yang beridentitas tersebut di atas telah melaksanakan upacara diksa pariksa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Uku Sungsang Isake Warsa 1945 akan diberikan abiseka yang lanang Ida Resi Agung Acarya Dwi Dwija Nanda. Pitiang ulangi, akan diberikan biseka Ida Resi Agung Acarya Dwija Nanda, Geria Kasaruan Acarya Mandala. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa pemberian wewenang ngeloke Palesraya dan Ngelingyang Weda diserahkan sepenuhnya kepada Nabi yang bersangkutan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 13 September 2023, Sabah Kerta Sulinga Hindu Trasta Bali Provinsi Bali Pusat yang bertanda tangan di bawah ini Sabah Dang Widata Ida Resi Agung Pinate Kusumu Yoga, Geria Kerta Yoga Telikop Gianyar. Selanjutnya Sabah Dang Kerta Ida Panditempu Jaya Acarya Nanda, Geria Mumbul Sari, Serungu, Gianyar. Kepatutan oleh Sabah Dang Upodaya Ida Sri Begawan Putra Nata Namo Wangsa Pemayun, Kedatuan Kawistapura Belatungan Tabanan. Kemudian tembusan disampaikan kepada yang terhormat yang pertama Dirjen Bimasinu Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kedua Gubernur Provinsi Bali di Denpasar, yang ketiga
Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali di Denpasar. Yang keempat, Sambukerta Sulingga Hindu Tersebali Kabupaten Kota Sebali. Yang kelima, instansi terkait. Yang keenam, yang bersangkutan. Yang ketujuh, arsip. Demikian surat keputusan yang telah kami bacakan. Kemudian akan juga dilampirkan piagam Dikse Dwijati. Untuk itu kami mohon Ibu Bawati calon Dikse untuk menerima surat keputusan ini. Dimohon kepada Ibu Bawati upacara Diksa Dwijati menjadi Sulingga Hindu Dresta Bali Nusantara yang akan dilaksanakan oleh Tri Guru Nabi. Untuk itu dimohon dengan hormat kepada Tri Guru Nabi untuk menandatangani prasasti yang telah ada di depan. Selanjutnya sambutan yang mewakili tamu dan undangan. Untuk itu dimohon kepada Marsekal TNI Purnawirawan IB Putu Dunia. Kepada beliau disilahkan. Om Swastiastu. Sade Dahat Sucian Titiang Ratu para Sulingih sareng sami lanang istri pemekas Hatu Triguru Nabi Tapak Waktra dan saksi. Sana berbahagia mungkin kali rekan Titiang Ibu Bawati calon Dikse Profesor Dr. Ketut Sregik. Yang berbahagia keluarga dari Daksite, yang Titiang hormati para undangan sekalian yang berkenan hadir pada acara sore hari ini. Pertama-tama izinkan Titiang mengaturkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa karena atas nugraha idolah Titiang sendiri dan semeton sami bisa hadir di tempat ini dengan sehat walafiat. Titiang sendiri mempunyai kenangan khusus tentang Lampung dan ini juga kesempatan yang berbahagia karena pertama kali menginjakkan kaki di kota Lampung. Walaupun
sudah sering terbang di atas di sini, termasuk di Pangkalan Udara Astra Kesetra yang katanya jaraknya 2 jam dari sini. Kami terkenang kenapa? Kami pernah melaksanakan pemeliharaan aset TNI AU di Astra Kesetra, katanya ribuan hektar TNI AU punya tanah di sana. Kami melaksanakan penembakan udara di sana, dan pada waktu itu terjadi suatu musibah, satu peluru rekoset mengenai penduduk sehingga peluru yang diameternya 3 cm itu di pahanya. Kami datang ke sini, tapi belum pernah ke kota ini. Sampai di sana saja kami mengevakuasi korban ke Palembang pada waktu itu. Jadi itu kebahagiaan kami, dan pada sore hari ini juga kami berbahagia karena ditunjuk mewakili para undangan. Bapak-bapak, ibu, para undangan, izinkan saya mewakili untuk menyampaikan beberapa patah kata. Ide Bawati kalau melihat dari tadi sejarah perjalanannya itu, tentunya sudah benar-benar siap untuk menjadi seorang Sulingih. Yang disampaikan tadi bahwa itu di polisi sudah sempat menjadi urusan lantas gitu. Nah itu kita tahu itu sudah membekali beliau. Kemudian pernah juga menjadi di PBB, karena Tidang sendiri kebetulan pernah di PBB di Irak selama 1 tahun, merasakan mana gaji seorang tentara di PBB itu gajinya sehari sama dengan gajinya sebulan di Indonesia. Pada waktu tahun 88 yang ke Irak, gaji di Indonesia itu hanya 320.000. Di sana gajinya sehari $160, yang dengan kursnya 2.000. Jadi sehari saya merasa dapat gaji sama dengan sebulan. Dalam sebulan saya bisa mendapat gaji 32 kali gaji. Itulah yang membuat istri saya sampai terkejut tumben jadi orang kaya. Jadi begitu, bayangkan Bawati juga pernah di situ. Jadi sekolah di luar negeri juga demikian gitu, di Inggris, yang pernah di Australia, ikut Lemanas zaman itu modalnya. Jadi di situ pun gajinya per hari $100, jadi masih bisa juga menyisakan sehingga bisa kita bawa sebagai tabungan. Jadi itu sehingga memang ide sudah siap secara fungsi di Gerehaske, dan juga kami meyakini ide juga sudah siap karena demikian pendidikan di keagamaan, pendidikan secara ilmu pengetahuan juga ide profesor sangat mumpuni. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mewakili para tamu. Pertama, mengucapkan selamat karena Ide sudah bisa melewati proses dari catur asrama ke pendidikan yang paling tinggi. Tidak semua kita bisa begitu, tidak semua kita mampu, dan tidak semua berani. Ini suatu kelebihan, dan izinkan kami mendoakan Ida Bawati dengan nanti binaan para napi, dan juga mengisi sendiri. Pertama, mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar, kemudian Ide bisa menjadi Sulingih sesuai dengan harapan umat Hindu Dharma Indonesia, khususnya juga umat Hindu Bali. Jadi kalau kita mengetahui seperti bertanam, tidak cukup kita bertanam dengan memupuk tanaman itu, namun di dalam pembinaan agama Hindu ini kita juga
perlu membunuh hama-hama, membunuh yang merusak. Nah, disitulah pesan kami, sehingga tugas kita sebagai umat hanya mendukung para sulingi, tidak saja mengajarkan yang bagus, tapi meyakinkan bahwa agama kita ini tetap ajak sampai waktu yang akan datang. Kami doa mudah-mudahan Idawati dengan berjalannya waktu akan bisa menjadi sulingih sejati, sulingih mau kamu yang bisa mengimplementasikan sang diri yang satu, tidak ada yang kedua, sehingga tidak berbuat kesalahan dan hal celaka lainnya. Demikian, mohon maaf apabila tidak ada yang kata-kata yang tidak berkenan, juga ada tingkah laku kami tiang sendiri dan para undangan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, matur semua, mudah-mudahan Idawati akan menjadi sulingi sesuai dengan harapan kita. Matur syukur atas kami. Om Santi Santi saja. Terima kasih kepada Marsikal TNI Purnawirawan Ibu Dunia. Selanjutnya Dharma Wacana